Hai semua, kembali ke Black Stories. Setelah keguguran, seorang istri menjadi krisis iman terhadap Tuhan. Mereka mengadopsi anak kembar yatim yang diurus biarawati dengan ajaran agama yang ketat pula. Si kembar itu menafsirkan Alkitab secara harfiah. Perlahan si ibu tiri mulai merasa kalau mereka mengatasnamakan agama untuk melakukan kejahatan. Benarkah hal itu? Langsung kita cari tahu di alur cerita Tin and Tina 2023 selengkapnya. Cerita ini berfokus pada tahun 1981 di Spanyol. Sepasang kekasih bernama Adolfo dan Lola sedang menikah di sebuah gereja. Lola sendiri sedang hamil bayi kembar mereka. Setelah itu, mereka pun keluar gereja. Semua orang bertepuk tangan dan mengucapkan selamat kepada mereka. Namun tiba-tiba, semuanya terdiam dan menatap ke arah Lola. Lola pun dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan ada beberapa komplikasi pada tubuhnya. Ia juga mengalami kerusakan internal yang cukup parah pada rahimnya, sehingga kemungkinan besar ia tidak akan bisa mengandung lagi. Lola dan Adolfo sangat terpukul mendengar hal itu. 6 bulan setelah keguguran kandungannya, Lola sangat terpukul dan menjadi murung. Suaminya kesal dengan perubahan sikapnya. Adolfo mengatakan ada biara di sekitar sini, dan ada anak yatim di biara itu. Adolfo ingin mengadopsi anak. Keesokan harinya setelah berkompromi, Adolfo dan istrinya pun pergi ke biara. Mereka pun berbicara dengan salah seorang biarawati. Adolfo bilang, dulu istrinya juga berasal dari biara. Biarawati ini menceritakan kalau biara ini dibangun abad 15 Masehi, sehingga gaya hidup dan ajaran mereka masih cukup kuno. Mereka juga menyediakan tempat tinggal dan pendidikan untuk anak yang terlantar. Mulai dari anak ibu tunggal, anak dari hasil prostitusi, serta anak yang memiliki cacat fisik dan mental. Saat itu, Lola melihat sekeliling biara. Biarawati itu bertanya di mana istrinya. Mereka tidak melihat Lola di sekitar situ. Ternyata Lola sedang berada di dalam gereja. Si suami dan biarawati pun masuk ke dalam gereja dan melihat Lola di sana. Di dalam gereja, terdengar seseorang memainkan musik piano. Biarawati bilang, yang memainkan piano itu adalah anak kembar yang berusia 7 tahun. Lola pun ingin menemui anak-anak itu. Biarawati pun memanggil mereka, Tin dan Tina, dan mereka pun turun ke bawah untuk menjumpai biarawati itu. Biarawati bilang, mereka dulunya ditinggalkan di depan gerbang biara saat usia mereka masih berapa minggu. Saat Lola hendak pergi, kedua anak itu sedih dan mengatakan ingin bersama Lola. Namun Lola belum memutuskan untuk mengadopsi mereka. Kedua anak itu pun sedih dan mengatakan bahwa tidak ada yang menyayangi mereka. Adolfo mencoba mencegah Lola agar tidak mengadopsi anak-anak itu karena mereka sudah besar dan agak sedikit aneh. Namun Lola merasa tetap ingin mengadopsi mereka. Akhirnya mereka pun diadopsi. Di tengah perjalanan pulang, Lola meminta agar kedua anak itu menyanyikan lagu. Mereka pun bernyanyi. Lola dan Adolfo pun tertawa. Dan disitulah Lola mulai merasa bahagia kembali. Mereka pun tiba di rumah. Lola memperkenalkan anjing mereka yang bernama Cookie pada kedua anak itu. Namun anjing itu menggonggong seakan tidak menyukai mereka. Saat masuk ke halaman rumah, Adolfo menunjukkan ke arah pesawat terbang dan mengatakan kalau dia biasanya menerbangkan salah satunya. Anak-anak itu menanyakan kepada Adolfo jarak antara biara dan rumah mereka sekarang. Adolfo bilang jaraknya sekitar 15 km dan harus melewati hutan. Adolfo tanya untuk apa mereka menanyakan itu. Mereka hanya tersenyum. Setelah memasuki rumah, kedua anak itu pun berkeliling. Adolfo sangat senang karena melihat Lola kembali tersenyum lagi. Lola kemudian mencari anak-anak itu di dalam rumah. Ternyata mereka sedang bermain di dalam kamar anak yang dulunya disiapkan untuk anak kembar Lola dan Adolfo. Lola bilang ini bukan kamar mereka. Kamar mereka ada di ujung koridor. Kedua anak itu pun segera pergi ke kamar mereka. Saat makan malam, tiba-tiba Tin dan Tina pergi dari meja makan. Dan saat kembali, mereka memberikan hadiah kepada Lola dan Adolfo. Tin memakaikan Adolfo mahkota duri yang dipakai Yesus dan mengatakan agar Adolfo bisa membebaskan mereka dari kutukan dosa. Tina memakaikan kalung rosario kepada Lola. Dia berharap agar Lola seperti Maria yang bisa merenungkan misteri iman mereka. Dia bilang rosario itu akan melindungi Lola dari kejahatan. Setelah itu mereka pun makan. Namun ketika Adolfo dan istrinya sedang makan, kedua anak itu terdiam dan memperhatikannya. Lalu Adolfo bertanya kenapa mereka tidak makan. Mereka bilang Adolfo belum berdoa sebelum makan. Mendengar itu, Adolfo pun memimpin doa. Ketika sedang berdoa, Lola melepaskan tangannya dan menghentikan doanya. Masalah Lola membuatnya mulai tidak percaya dengan agama.
Ketika di kamar, Lola sedang mengemasi barang bawaan Tin dan Tina. Ia melihat banyak salib di dalam koper. Lola tanya kenapa mereka membawa ini semua. Tina bilang agar malaikat pemusnah tidak bisa masuk ke rumah ini. Hari pun sudah larut, namun Lola masih belum bisa tidur. Ia pun melepas kalung salib pemberian Tina dan menyimpannya di laci. Keesokan paginya, Lola pun menyiapkan sarapan dan mereka pun makan. Saat itu Tin bertanya, apakah ibunya tidak berdoa? Lola bilang tidak. Tina tanya, apakah ibunya ini tidak percaya dengan Tuhan? Lola bilang, terkadang ini sulit untuk dipercaya. Tina pun membacakan sebuah ayat kitab suci yang berbunyi, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Tina pun bilang dia punya cara untuk bertemu Tuhan. Lola pun ingin tahu. Tina meminta Lola berjanji, apapun yang terjadi dia tidak boleh bangkit dari kursinya. Lola pun berjanji. Tina pun melepaskan plastik dari wajah Tin. Tin bilang ke Tuhan, ia meminta keajaiban untuk ibunya. Lalu Tina pun membacakan sebuah ayat kitab suci lagi. Apa saja yang kamu minta dalam doa penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu Tina melemparkan selai ke arah Tin. Tin membalasnya dengan melemparkan selai juga. Selainya mengenai ibunya. Mereka pun tertawa bahagia. Di sekolah El Pozon, di salah satu kelas sedang berlangsung proses belajar. Ada yang mengetuk pintu kelas. Ternyata itu Tin dan Tina yang baru masuk sekolah. Ketika gurunya memperkenalkan mereka, salah satu anak laki-laki yang nakal bernama Pedro mengatakan kalau Tin dan Tina adalah anak Dracula. Dan semua murid pun tertawa. Di rumah, Lola sedang merajut pakaian. Tin pun bertanya ke ibunya, apakah mereka berdua anak Dracula? Tina tanya kenapa Tuhan menciptakan mereka aneh. Lola pun menunjukkan kalau dia tidak memiliki salah satu kaki dan menggunakan kaki palsu. Lola pun bercerita, saat dia masih seusia Tin dan Tina, orang tua Lola berpindah-pindah dengan menggunakan mobil karavan. Pada suatu malam, Lola terbangun dan kakinya terbakar. Dia melihat semuanya terbakar. Lola berhasil keluar dan selamat, namun kedua orang tuanya tidak terselamatkan. Saat itu Adolfo pun pulang ke rumah, dan kedua anaknya langsung pergi menemui ayah mereka. Lola sedang membuat susu di dapur, dan ketika keluar, ia melihat ada patung salib di setiap depan pintu. Ia bertanya kepada suaminya, apakah dia yang memasang patung salib itu? Adolfo bilang bukan dia. Ternyata yang memasang patung salib itu adalah Tin dan Tina. Lola pun duduk di samping suaminya. Ia tanya, apa Tuhan itu ada? Adolfo mengatakan mungkin ada dua pilihan. Yang pertama, kita percaya ada Tuhan yang maha kuasa dan misterius. Mereka akan bertemu di akhirat. Dan yang kedua, Lola menjawab, Tuhan tidak ada. Dan semuanya hanya karangan agar kita tidak merasa sendirian. Lola pergi ke kamar anak-anak. Lola melihat mereka masih belum tidur. Tin dan Tina ingin bermain perang malaikat agar mereka bisa tidur. Mereka pun memulai permainan. Lola bangun dan menutup mata. Kedua anak itu memutar Lola sambil membacakan sebuah ayat. Dan ketika Lola selesai menghitung sampai 3, Tin dan Tina pun memukul Lola dengan bantal. Lola pun membalasnya dan akhirnya mereka bermain perang bantal. Namun tiba-tiba Tina memukul Lola cukup kuat sehingga Lola tertunduk. Lampu pun padam dan Lola mencari mereka. Mereka membuka sarung bantalnya dan mengatakan bahwa Lola sudah bisa melihat Tuhan. Namun yang dilihat Lola adalah suaminya yang memasuki kamar. Lola mulai bingung. Adolfo bilang dia akan menghukum mereka agar tidak mengulangi permainan seperti ini. Lola menenangkan suaminya dengan mengatakan mereka hanya anak-anak. Adolfo memanggil Tin dan Tina. Mereka pun meminta maaf kepada Lola. Cookie terus menggonggong ke arah mereka seakan tidak menyukainya. Tin dan Tina mengatakan biasanya di biara mereka akan dihukum jika berbuat salah. Tiba-tiba Cookie menggigit Lola hingga tangannya berdarah dan langsung lari dari kamar itu. Keesokan harinya di sekolah, Tin dan Tina sedang bermain ayunan. Pedrito dan teman-temannya datang untuk mengganggu mereka. Malam pun tiba. Tin dan Tina sedang menonton film horor. Sementara di belakang Adolfo dan Lola sedang mengendap-endap masuk ke kamar agar kedua anak itu tidak melihat mereka. Setelah menonton, mereka bermain batu gunting kertas. Kemudian Tina masuk ke kamar orang tuanya. Di kamar, orang tuanya sedang berhubungan. Tina pun mengendap masuk dan mengambil obat tidur yang ada di atas meja. Setelah itu mereka menggunakan topeng dan keluar menuju ke kandang Cookie. Mereka meneteskan obat tidur di makanan anjing itu dan memberikan makanan itu kepada Cookie. Setelah anjing itu tertidur, mereka menyeretnya ke ruang televisi. Tina mengambil banyak pisau dan meletakkannya di meja. Dan setelah itu, ini yang mereka lakukan. Tina pun bangun dengan berlumuran darah dan membacakan sebuah ayat Alkitab. Mereka menjahit anjing itu. Setelah itu mereka pun menonton televisi sambil menunggu ibunya bangun.
Ketika Lola bangun tidur, ia terkejut melihat kedua anak itu berada di dalam kamar. Adolfo pun terbangun. Lola bilang anak-anak itu bermain selai lagi. Namun Adolfo merasa itu bukan selai. Tina bilang anjing itu tidak bangun lagi. Mereka pun segera ke ruang televisi dan melihat Cookie sudah tewas. Tina bilang Cookie jahat pada ibunya. Lalu mereka ingin membersihkan jiwa anjing itu. Mereka ingin membuat orang tuanya bangga pada mereka. Orang tuanya kaget melihat tindakan mereka. Setelah dijelaskan kalau anjing itu sudah mati, Tin dan Tina menangis dan memeluk ayahnya. Lola sangat sedih dan menangis. Tin dan Tina pun mengubur Cookie, sementara Lola membersihkan bekas darah di ruang televisi. Lola merasa sedikit marah, lalu Adolfo datang menenangkannya. Lola bilang, bagaimana jika anak-anak itu memotong dan membersihkan jiwa mereka? Adolfo menjawab, itu hanya salah paham, karena anak-anak itu masih polos. Adolfo meminta agar Lola mengajari mereka membedakan yang benar dan salah. Malam itu pada pukul 2:02 pagi, Lola terbangun. Ia mendengar suara rintihan Tin dan Tina. Ia pun pergi ke kamar mereka. Namun kamar kosong. Lola melihat mereka di dekat tangga. Tin. Lola langsung menolong Tin. Saat membuka kain penutup lututnya, ternyata isinya adalah garpu. Kaki Tin terluka. Lola pun mengobati luka pada lutut Tin dan Tina. Tin tanya, apakah ketika kita banyak berdoa, Cookie akan hidup kembali? Lola bilang Cookie tidak akan hidup kembali. Ketika Tina ingin menjelaskan tentang isi Alkitab, Lola langsung menyelanya dan mengatakan cukup dengan nada marah. Lola meminta agar mereka tidak mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab lagi, karena ayatnya tidak selalu bisa ditafsirkan secara harfiah. Lola menjelaskan, sama seperti cerita dongeng, Alkitab juga hanya cerita fantasi. Tidak ada malaikat, iblis, surga, ataupun neraka. Namun, Tin dan Tina percaya bahwa itu semua ada, dan mengatakan pada ibunya, suatu saat nanti ibunya juga akan mempercayainya. Adolfo pun pulang ke rumah. Hari itu merupakan malam Natal. Adolfo bilang, Santa Claus memberikan hadiah berupa mainan piring putar Tiongkok dan sebuah kaset tape yang berisi lagu piring putar Tiongkok kepada mereka. Adolfo dan Tin sedang menonton televisi. Tina dan Lola pun berkumpul di ruang televisi bersama Adolfo dan Tin. Namun tiba-tiba Lola pingsan. Lola pun dibawa ke rumah sakit. Dokter pun mengatakan kalau Lola sedang hamil. Mereka semua terlihat bahagia mendengar hal itu. Di rumah, Tin dan Tina sedang menghibur ibunya yang sedang menjahit dengan bermain piring tongkat Tiongkok. Sekolah Tin dan Tina sedang membuat acara Natal. Anak-anak dari sekolah berjalan menuju gereja sambil membawa salib. Namun Pedrito memperlambat langkahnya agar bisa berjalan bersama Tin dan Tina. Pedrito menghujat Yesus di depan mereka. Tina bilang Tuhan akan membalas perbuatannya. Di gereja, Lola tidak melihat Tin dan Tina dalam rombongan anak sekolah yang mengikuti paduan suara. Ibu Pedrito juga mencari putranya. Lalu Ibu Pedrito keluar gereja. Ternyata Tin dan Tina sedang bermain organ di lantai atas gereja. Dan ketika itu pula, terjadi sesuatu. Pada malam hari, Tin dan Tina pun menemui ibunya. Ibunya tanya, apakah anak yang terluka di gereja itu yang mengganggu mereka di sekolah? Dan apakah mereka ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada anak itu? Mereka terdiam sejenak. Lalu Tina mengatakan bahwa mereka akan mendoakan Pedrito. Tin dan Tina pun pergi ke kamar mereka. Keesokan harinya, Ibu Pedrito menelpon Lola. Ibu Pedrito juga mengatakan ada beberapa anak melihat Pedrito bersama Tin dan Tina sebelum kejadian. Lola bilang, kata penjaga, Pedrito terjatuh dan membentur batu. Ibu Pedrito bilang putranya memang nakal. Dan dia juga paham, mungkin Tin dan Tina melakukan sesuatu kepadanya. Tin dan Tina pun datang dan menemui ibunya dan menanyakan siapa yang menelpon. Ibunya menjawab bukan siapa-siapa. Keesokan harinya, Lola pergi ke biara. Ia pun menemui biarawati yang ia temui sebelumnya. Dia tanya apakah Tin dan Tina pernah memiliki masalah dengan anak lain di biara. Biarawati bilang tidak pernah. Tapi Lola masih tidak yakin. Lola menjelaskan mungkin mereka salah menafsirkan ajaran Alkitab yang diajarkan di biara. Lalu biarawati itu pun mengucapkan salah satu ayat Alkitab pada Yohanes 10 ayat 14, yaitu, Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Lola bilang, cara biarawati menggembala anak-anak itu tidak tepat. Biarawati itu mengatakan bahwa penderitaan itu perlu. Tidak ada yang bisa mencari Kristus tanpa menanggung rasa sakit yang sama. Ia juga mengatakan Tin dan Tina merupakan makhluk bercahaya. Mereka nakal seperti anak lainnya, tapi mereka murni, adil dan benar. Dan bukan mereka lah yang bermasalah, melainkan Lola lah yang bermasalah karena menilai buruk pada anak-anak itu. Lola marah dan menghentakkan tangannya di meja. Ia tanya di mana Tuhan ketika dia membiarkan bayi yang belum lahir mati. Biarawati itu menghentakkan tongkatnya dengan kuat dan segera mendekati Lola.
Dia memegang kepalanya dan menyandarkan di dadanya. Biarawati itu mengatakan Tuhan ada di sini. Lola pun menangis dan meminta maaf kepada biarawati itu lalu segera pergi. Biarawati itu mengatakan Lola mengalami krisis kerohanian dan tersesat dalam kegelapan. Ia harus mencari Tuhan agar menemukan cahaya. Malam itu Lola terbangun dari tidurnya. Ia pergi ke kamar Tin dan Tina. Dia pun melihat sebuah buku di atas meja. Ia membuka itu dan menemukan sebuah kertas. Lola meletakkan buku itu kembali dan meninggalkan kamar mereka. Hari itu Adolfo pulang sekitar pukul 4 pagi. Ketika ingin naik, Lola menghentikannya. Lola bilang dia bawa alkohol. Lola menyuruhnya untuk turun dan mengatakan Tin dan Tina yang bertanggung jawab atas anak yang terluka di gereja itu sampai koma. Dia menunjukkan gambar yang dibuat Tin dan Tina pada Adolfo. Ia pun meminta agar menghubungi polisi. Adolfo menganggap itu wajar, karena anak itu yang terlebih dahulu mengganggu Tin dan Tina. Lola bilang, bagaimana jika Tin dan Tina salah menafsirkan Alkitab dan membenarkan perbuatan buruk mereka? Gara-gara itu mereka pun bertengkar. Adolfo bilang, setelah anak laki-laki itu sadar, anak itu pasti akan menjelaskan apa yang terjadi. Pada pagi harinya, Tin membangunkan Tina. Ia bilang Alkitab yang ada di meja telah hilang. Dan ketika mereka keluar kamar, mereka juga melihat semua salib yang mereka pasang hilang. Ternyata Lola yang menyimpan semua itu. Lola bilang mereka boleh mengambilnya ketika sudah dewasa. Dan sampai mereka dewasa, tidak ada agama apapun di rumah ini. Dan jika mereka melanggarnya, mereka akan dikirim kembali ke biara. Keesokan paginya, Lola bangun dan melihat Adolfo serta kedua anaknya sedang bermain di dapur. Tiba-tiba mereka terdiam. Lalu Tin menunjukkan ke arah rambut Lola. Lola pun memotong rambutnya dan mengatakan ini adalah perbuatan anak-anak itu. Padahal itu wajar dialami ibu hamil. Lalu mereka pun bertengkar. Tin dan Tina sedang menonton televisi. Perlahan Lola keluar dan menghubungi Ibu Pedrito untuk menanyakan kabarnya. Ibu Pedrito mengatakan putranya meninggal 3 hari yang lalu. Lola sangat terkejut mendengar hal itu. Ia pun langsung memeluk suaminya. Ia mengatakan Pedrito telah meninggal. Lola ketakutan dan tidak ingin Adolfo pergi bekerja. Adolfo tidak bisa dan tetap akan bekerja. Tin bertanya kepada ayahnya, mengapa si ibu tidak menyayangi mereka lagi. Ayahnya mengatakan ibunya lelah karena sedang hamil, jadi ibunya butuh banyak kasih sayang. Pagi itu, Tina sedang membuat segelas susu. Lola pun bangun, tapi ia terkejut karena kedua tangannya dalam posisi terikat di besi tempat tidur. Sementara Tin berdiri di depannya. Tina naik ke atas membawa susu untuk Lola. Tin pun bernyanyi dan menari sambil memegang kaki palsu ibunya. Tina berusaha menyulangkan susu ke mulut ibunya. Namun ibunya menutup mulutnya dan tidak mau meminum susu itu. Mereka ingin memberi makan adik mereka yang ada dalam kandungan ibunya. Tin mengambil sebuah suntikan. Ia memasukkan susu ke dalam suntikan itu, lalu ingin memberikan susu kepada adiknya melalui suntikan ke perut ibunya. Lola pun segera keluar kamar dan membongkar kulkas. Ia mencari racun serangga yang ada di kulkas. Setelah itu mengambil pisau dan mengarahkannya ke anak-anak itu. Tepat di belakang mereka, Adolfo pun pulang sambil membawa bunga. Tiba-tiba ini yang terjadi. Lola pun dibawa ke rumah sakit. Ternyata ia berhasil melahirkan seorang putra. Tin dan Tina pun masuk ke ruangan Lola. Mereka menanyakan kapan adik mereka akan dibaptis. Lola bilang dia tidak akan dibaptis. Namun akhirnya setelah Adolfo melakukan vote dengan anak-anak mereka, akhirnya Lola pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Adolfo sedang memperbaiki antena televisi. Sementara Lola sedang memotong buah sambil menjaga bayinya. Lola pun keluar dan mengatakan agar Tin dan Tina segera pergi ke kolam. Lola pun memasak di dapur. Ia membuka kulkas namun kehabisan telur. Ia pun segera keluar untuk mengambil telur di peternakannya. Melihat Lola keluar, Tina mengatakan kepada ayahnya bahwa mereka ingin membaptis. Namun belum selesai bicara, ayahnya menyela dan bilang dia tidak ingin diganggu karena sedang menonton sepak bola. Tin dan Tina pun masuk ke dalam rumah. Tin merusak gembok koper dan membukanya. Sementara Tina membawa bayi itu keluar. Adolfo tidak menyadari di belakangnya, Tin dan Tina sedang membawa bayinya menuju kolam. Tin memegang kaki bayi itu dan ingin memasukkannya ke dalam kolam. Dan Tina membacakan ayat Alkitab. Lola pun ingin kembali ke rumah. Ia melihat Tin sedang memasukkan bayi itu ke dalam kolam. Untung saja nyawa bayi itu terselamatkan. Lola menampar mereka berdua. Adolfo pun marah dan mengambil buku yang dipegang oleh Tina. Dia membakarnya dan mengatakan bahwa mereka bukanlah anaknya. Setelah itu, Lola dan Adolfo mengantarkan kembali Tin dan Tina ke biara. Lola dan Adolfo pun merayakan 1 bulan usia anak mereka dengan makan di restoran.
Di sana mereka membahas tentang Tin dan Tina. Sementara di biara, biarawati sedang berdoa bersama anak-anak sebelum mereka tidur. Tiba-tiba terdengar suara petir. Lalu biarawati itu mengatakan bahwa itu kemurkaan Tuhan dan itu telah tiba, di mana keadilan akan ditegakkan. Biarawati itu pun membacakan sebuah ayat Alkitab dan diikuti oleh anak-anak itu. Lalu seorang biarawati lainnya mematikan lampu dan duduk sambil menjaga anak-anak itu tidur. Di restoran, Lola mengatakan akan mencari pekerjaan sebagai penjahit. Namun Adolfo tidak menyukainya. Dia tanya siapa yang akan menjaga bayinya nanti. Bayi itu pun menangis. Lalu Adolfo menyuruh Lola untuk menggendongnya. Lola menyuruh Adolfo saja menggendong. Adolfo marah dan mematik meja. Lalu Lola pun menggendong bayi itu dan mereka pun pulang. Cuaca di luar sedang hujan lebat dan Adolfo mengendari mobilnya dengan kencang. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang lewat. Kemudian Adolfo pun segera melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, Lola menidurkan bayinya di kamar. Lola mendengar suara pintu terbanting. Ia pun melihat pintu masuk terbuka. Lola tanya kenapa Adolfo tidak menutup pintu. Adolfo bilang dia sudah menutupnya. Adolfo dalam keadaan mabuk. Ia menyuruh Lola untuk duduk di sebelahnya. Adolfo melihat Lola melepaskan cincin pernikahan mereka, seakan menandakan Lola sudah bersiap untuk bercerai. Adolfo terkejut. Ia memohon dan mengatakan akan berubah. Lalu Adolfo pergi keluar untuk memperbaiki antena televisi. Lola mendengar suara dari atas rumah. Setelah itu, dia mendengar bayinya menangis. Tak lama, bayi itu pun berhenti menangis. Dia pun tak jadi ke atas dan kembali melihat ke arah TV. Lola berteriak kepada Adolfo dan mengatakan bahwa siarannya sudah muncul. Namun setelah itu, siarannya kabur lagi. Setelah itu, semua lampu berkelap-kelip di rumah. Ia pun mendengar suara kaset tape piring putar Tiongkok. Ia mengira Tin dan Tina ada di rumah itu. Lola pun mencari mereka, tapi dia tidak menemukannya. Lalu dia mematikan tape itu. Lampu pun tiba-tiba padam. Lola pergi menuju panel listrik dan mencoba menghidupkan listriknya. Namun listrik masih tetap padam. Ia pun mengambil senter. Lola kemudian mendengar Adolfo memanggil namanya. Dia pun segera keluar rumah dan mencarinya. Lola mendengar suara teriakan Adolfo. Dia pun melihat ke arah atas. Lola berusaha mencari selimut. Adolfo pun masuk ke rumah dalam kondisi terbakar. Lola pun berteriak ketakutan. Ia berlari untuk membawa bayinya. Namun api semakin membesar dan sudah membakar sebagian rumah. Saat ia sampai di kamar bayi, ia melihat bayi itu sudah tidak ada lagi. Ia pun mencari bayi itu, tapi ia tidak menemukannya. Lola membuka pintu balkon dan berteriak meminta tolong. Ia melihat bekas tempelan patung salib di atas pintu. Lalu ia mengambil sebuah sarung bantal dan menutup wajahnya. Ia pun menutup cukup lama hingga ia kehabisan nafas. Ia pun bangun dan kembali mencari bayinya. Dan akhirnya dia menemukan bayi itu di kamar Tin dan Tina. Lola pun segera mengangkat bayinya dan segera keluar dari rumah. Setelah sampai di luar rumah, Lola pun pingsan sambil menggendong bayinya. Setelah kejadian itu, Lola pun dibawa ke rumah sakit. Biarawati mengunjunginya. Biarawati menyampaikan bela sungkawa atas kematian suaminya. Polisi menyampaikan suami Lola tersambar petir saat memperbaiki antena televisi. Dia juga bilang bayi Lola dalam keadaan baik. Lola tanya apakah Tin dan Tina ada di rumahnya semalam. Biarawati bilang Tin dan Tina tidur di biara semalam. Dan ia juga yang membangunkan mereka pada pagi hari. Jadi mereka tidak mungkin ada di rumah Lola pada malam itu. Lola pun akhirnya menyadari kalau anak-anak itu tidak bersalah dan semua yang terjadi adalah kesalahan pikirannya. Setelah itu, prosesi pemakaman Adolfo pun dilakukan. Lola terlihat kembali menerima kedua anak kembar itu sebagai anaknya. Tina pun kembali memakaikan kalung rosario kepada Lola. Dan Lola pun kini percaya dengan keberadaan Tuhan. Amin. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, pesan moral yang kita dapat, agama tak pernah mengajarkan yang salah. Namun manusianya lah yang membuat agama menjadi salah karena ego dan penderitaan yang mendalam. Padahal itu ujian kita sebagai manusia agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi ingat, jika tidak ada agama, maka tak ada kepercayaan terhadap Tuhan, tak ada nilai kebaikan, serta tak ada orang yang takut dosa. Dan efeknya, kehancuran hidupmu tinggal di depan mata. Tidak percaya? Coba saja. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya.